Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Sore hari ini Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita sekalian. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita gunakan lebih jauh, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Dengan berkat keselamatan dan kesempatan dan kemauan, itulah berkat yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama akan naikkan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah persembahan kami Tuhan, segenap jiwa raga kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan, agar layak Kau pakai sebagai alat-Mu. Oh haleluya, untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sucikan dan sempurnakan hidup kami Tuhan,
melalui firman yang kami dengar Tuhan, juga puji-pujian yang akan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, agar berkenan di hadirat-Mu Tuhan, dan mengundang hadirat-Mu hadir di tempat ini, menguasai kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kuasa, oh haleluya, Roh mempelai ada di antara kami sekalian Tuhan, sehingga kami bisa dengan sukacita menaikkan pujian di hadapan-Mu ini Tuhan, membawa hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap pribadi yang sudah Engkau tetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik singer leader maupun para pemain musik, maupun oh halu yang pegang HP maupun operator Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai dan pimpin mereka dengan kuat kuasa yang daripada Engkau. Kami juga berdoa khusus untuk hamba-Mu Tuhan, Pendeta Rudi Sanusi Wijaya, yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Biar nyata dalam kehidupan kami ada firman yang ditaburkan, sehingga oh haleluya kami mengalami keubahan dan lahir baru untuk mendapatkan firman pengajaran yang benar, sehingga kami sekalian dapat mendapatkan oh haleluya pengharapan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Apabila masih ada kuasa roh jahat atau setan yang akan mengagalkan jalan ibadah, kami satukan hati kami untuk mengusir oh haleluya roh jahat atau setan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan, biar darah Kristus yang berkuasa, darah Kristus yang mengurapi, dan darah Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap memuji muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena Kristus adalah penolong. Begitu besar kasih Allah dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga kita sebagai ahli waris, anak cucu, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Berbahagialah, haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya,
akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Berkat dan mukjizat diberikan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Itulah pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sewajarnya kita mendekatkan kepada sumber air kehidupan, agar kehidupan kita dipuaskan oleh air firman yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Kita akan naikkan pujian Jiwaku Haus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hati. Kita ulang sekali lagi. Jiwaku haus. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia, setia. Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Haleluya. Nama-Mu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Seumur hidupku, haleluya. Seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia, setia selalu. Ku mau setia, ku mau setia, setia. Sekali
Sekali lagi, haleluya. Katakan ku mau setia, haleluya. Ku mau setia, setia selamanya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau sore malam hari ini kembali kami boleh ikut dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Biarlah Engkau juga akan menolong kepada kami semua, urapi kami, dan hadirat-Mu kami butuhkan dimanapun sidang-Mu berada Tuhan. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau. Biarlah sekarang kami mau untuk duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari nyatakan apa yang menjadi kehendak daripada Engkau atas kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih kuasa apapun yang masih terus berusaha untuk menggagalkan pemberitaan firman-Mu, baik itu membuat bimbang dan bahkan menolak akan firman-Mu, tapi Engkau akan tolong kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh ada dalam mendengarkan firman-Mu. Kami sampai mengerti dan yakin firman-Mu, bahkan praktik firman-Mu, sehingga kehidupan kami terus boleh mengalami yaitu peningkatan di dalam rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuasa apapun sudah Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami membuka hati untuk Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing tentunya, biar kita mengambil sikap untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga tolong mengurapi setiap pribadi, ya, setiap sidang jemaat dimanapun berada. Untuk itu mari kita mau konsentrasi, kita mau tekun mendengarkan dengan sungguh. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah membahas di dalam Injil Matius 27 yang menunjuk pada 7 percikan darah di atas tabut perjanjian, itu menunjuk kepada sengsara Yesus atau kematian Yesus. Kita sudah bahas, ya, dan sudah berulang kali, ya, kita sudah bisa mengerti, ya. Dan sekarang kita mau melangkah maju lagi masuk dalam Injil Matius 28. Ya, 27 kita sudah lewati, kita sudah, ya, mengerti yakin dan bagaimana yaitu sengsara Yesus. Kita juga, ya, bisa merasakan itu semua, bahkan mengalami itu semua. Dan sekarang Injil Matius 28 itu dalam terang tabernakel menunjuk kepada Shekinah glory atau sinar kemuliaan atau kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi di balik sengsara dan kematian Yesus itu ada sinar kemuliaan. Jadi pasal 27 kita lewati, saudara, ya, dengan sengsara yang Yesus alami, ya, kita lewati, ada sinar kemuliaan. Jadi pengalaman kematian atau sengsara bersama Yesus bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi bahkan merupakan langkah pertama yang akan diikuti dengan kebangkitan dan kemuliaan bersama Yesus.
jadi sengsara sampai mati di atas salib bukan akhir segalanya, tetapi justru ya itu adalah merupakan langkah pertama ya yang akan diikuti, ya itu dengan kebangkitan, sudah bangkit diteruskan dengan kemuliaan. Jadi kalau kematiannya itu benar, ya Yesus mati benar gitu ya. Kita juga kalau kita masuk dalam pengalaman kematian benar, pasti akan mengalami kebangkitan. Kalau sudah mengalami kebangkitan, nanti akan mengalami kemuliaan. Jadi kalau kita mengikuti Yesus untuk mendapat perkara jasmani atau perkara yang tidak kekal, mungkin memang mendapatkan, tetapi imannya belum teruji. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ya iman harus teruji. Kalau satu waktu menghadapi ujian atau pencobaan, pasti akan kecewa. Bisa gugur dari iman, bahkan bisa tinggalkan Yesus. Ini riskan, tinggalkan Yesus sehingga akan binasa untuk selamanya. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi kalau pengikutan kita kepada Yesus dimulai dengan pengalaman salib dan kita tetap setia, maka iman kita akan bertambah, meningkat menjadi pengharapan dan meningkat lagi sampai menjadi kasih. Iman, harap, kasih ini 3 perkara yang kekal. Ya, iman, harap, kasih. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara ialah kasih. Ini ya, iman, pengharapan, kasih adalah 3 perkara kekal yang harus kita kejar. Sebab inilah yang membawa kita pada kehidupan kekal. Nah, malam ini kita akan mempelajari praktek sehari-hari, pengalaman kematian, kebangkitan, dan kemuliaan bersama Yesus. Yang pertama, ya, pengalaman kematian bersama Yesus. 1 Petrus 2, 21 sampai dengan ke-24. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ke-24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, telah sembuh berarti telah dipulihkan. Nah,
saudara dikasih Tuhan, ya, tadi dalam ayat ini kita melihat praktek pengalaman kematian bersama Yesus. Yang pertama, mati terhadap dosa, alias bertobat. Bertobat dalam kondisi dan dalam situasi apapun, dalam sikon apapun juga. Tadi ayat 22, bertobat dimulai dengan tidak ada dusta dalam mulutnya, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, jadi praktek pengalaman kematian bersama Yesus, mati terhadap dosa atau bertobat dimulai dengan tidak berdusta. Yeremia 9 ayat 5 dan 6. Yeremia 9, 5 dan 6. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Jadi terus menerus. Mereka enggan mengenal Tuhan. Jadi kalau masih mempertahankan dusta, berarti kehidupan itu malas bertobat. Sampai satu waktu gak bisa bertobat. Ya. Sama seperti apa yang gak bisa bertobat? Sama seperti setan. Gak bisa bertobat. Yang bisa bertobat hanya manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Itu bisa bertobat. Malaikat roh nggak bisa, ya. Binatang, ya, juga nggak bisa. Yang bisa tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kalau masih mempertahankan dusta, berarti kehidupan itu malas untuk bertobat. Sampai satu waktu nggak bisa bertobat. Sama seperti setan. 1 Petrus 2 ya, ayat yang ke-23. 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Ya. Ketika ia dicaci maki tadi, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi di sini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan, ya, praktek sehari-hari pengalaman kematian ini bersama dengan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, itu bertobat, kemudian tadi dikatakan seperti tidak, ya, membalas kejahatan. Yang kedua, ya, tadi pengalaman kematian bersama Yesus. Sekarang yang kedua, pengalaman kebangkitan bersama Yesus. 1 Petrus 2, 24, 25. 1 Petrus 2, 24, 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, tadi sudah bertobat, hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali, ya, kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kamu dulu sesat, ya, seperti itu. Tetapi kembali pada gembala dan pemelihara jiwa. Jadi praktek pengalaman kebangkitan bersama Yesus, yaitu hidup di dalam kebenaran. Sudah bertobat, sudah dibenarkan. Hidup di dalam kebenaran.
Ya. Ini hidup dalam kebenaran. Ya. Itu praktek pengalaman kebangkitan bersama Yesus. Ya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Yesus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, ya, sesudah hidup dalam kebenaran, kemudian mengutamakan atau menyulungkan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari semua perkara bumi. Lebih dari segala perkara bumi. Artinya hidupnya setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Dan memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari apapun juga. Kalau saudara yang lalu ya, ibadah masih onsite di gereja, ya, saudara tentunya juga berjuang ya, untuk bisa datang dalam ibadah. Tapi bukan sekedar datang untuk ketemu satu dengan lain. Ya, sebab ini seringkali tercetus di saat waktu kangen kalau satu. Loh, saudara dikasih itu kan bukan hanya kangen-kangenan masuk dalam ibadah di gereja itu. Ya. Nah, tetapi juga sekarang online tetap kita mengutamakan ya, dalam ibadah ini lebih daripada segala sesuatu. Nah, ini saudara, di saat saya berulang katakan sedang diberi kesempatan diuji oleh Tuhan. Gimana sih ibadah yang benar? Saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau ada pengalaman kebangkitan, praktek hidup dalam kebenaran dan juga mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih daripada segala perkara di bumi. Ya, tetap setia, tetap berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan dan terus berjuang ya, untuk memperjuangkan ibadah pelayanan lebih daripada apapun. Ya. Banyak kali atau sering kali kita menyulungkan, lebih mengutamakan perkara di bumi dan mengabaikan ibadah pelayanan. Akibatnya justru semuanya akan sia-sia. Waktu Israel mau keluar, anak sulung mati. Anak sulung mati adalah kehilangan segalanya. Anak sulung sama dengan suatu yang dibanggakan, yang diutamakan, ya, dan merupakan keberhasilan dan lain sebagainya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Untuk itu mari, ya, sekalipun dalam keadaan apapun saat ini, itu semua ada dalam kuasa Tuhan dan seizin Tuhan. Gak ada yang bisa untuk meredam semua ini. Ya, hanya bisa mengikuti, yaitu aturan-aturan menjaga supaya penularan COVID itu tidak terus berkepanjangan. Ya hanya itu yang bisa kita lakukan, tapi semua ada dalam kuasa Tuhan. Inilah kesempatan kita juga secara rohani. Utamakan ini ibadah pelayanan. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Di dalam Keluaran 4. Di dalam Keluaran 4, 22, 23. Keluaran 4, 22, 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku,
Tapi jika engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Habis. Ya. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pengalaman kebaktian bersama Yesus, hidup dalam kebenaran, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan, memperjuangkan ibadah pelayan lebih dari segala sesuatu. Dan yang ketiga yaitu tergembala. Tadi 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-25, ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini sama dengan tergembala. Jadi kita harus tergembala. Pada firman pengajaran benar, ya, tidak asal tergembala. Kalau tergembala dengan benar, kita seperti carang melekat pada satu pokok anggur yang benar. Sudah tergembala dalam pengajaran benar, kita juga harus tekun dalam kandang penggembalaan. Tekun dalam kandang pengembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Sudah kita bahas tentang ketekunan. Ya, kita sudah bahas yang lalu. Jadi kalau kehidupan ini tergembala dengan benar, tergembala yang firman pengajaran benar dan tergembala ya, dalam kandang pengembalaan rohani, tekun ya, dalam kandang pengembalaan. Hasilnya apa? Hasilnya yang pertama 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, kita baca kembali. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti kita mengalami kuasa bilur Yesus. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, ada kepedihan, ada kepahitan hati dan sebagainya. Jadi dengan demikian jasmani rohani kita sehat. Begitu juga nikah rumah tangga kita juga sehat. Mengalami kuasa bilurnya Yesus. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Apapun yang sedang terjadi. Secara jasmani ada sakit penyakit. Ingat, bilur Yesus mampu untuk menyembuhkan. Juga secara rohani. Ya, ada kepedihan, ada dan sebagainya. Itu juga akan disembuhkan, dipulihkan itu. Sampai nikah rumah tangga yang ada masalah. Berarti ada sakit gitu ya. Ada masalah. Itu pun ya, bisa dipulihkan. Nikah rumah tangga menjadi sehat, artinya dipulihkan. Ya. Masalah-masalah tentu ada di dalam nikah, tapi lewat kuasa bilur Yesus semua disembuhkan, dipulihkan. Ya. Jadi kalau tergembala dengan benar, hasil pertama tadi kita mengalami kuasa bilur. Yang kedua, kita akan mengalami pemeliharaan tubuh, jiwa, dan roh. Ya, 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jiwa kita terpelihara. Kalau kita mau, ya tadi dikatakan, yaitu tergembala.
gembala. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita tergembala dengan benar, hasil kedua mengalami pemeliharaan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. 3 macam ibadah itu sama dengan ibadah pada Allah Tritunggal. Ya. Pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Dan lewat tergembala, tubuh, jiwa, dan roh kita akan bersekutu dengan Allah Tritunggal. Bahkan pemeliharaan Tuhan sampai takkan kekurangan aku. Artinya takkan kekurangan, Tuhan memelihara tubuh kita secara berkelimpahan sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur ya, oleh karena kehidupan berkelimpahan, bukan banyaknya nol, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau apapun yang Tuhan berikan dan berkatan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ya saudara dikasih Tuhan, Tuhan juga memelihara jiwa dengan memberikan apa? Ketenangan, memberikan damai sejahtera, sehingga kita bisa terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi ya, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, diberkati, berkelimpahan artinya mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan dengan perkataan aja, oh syukur. Tapi ada buktinya kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, yaitu apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Itu satu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan dengan mulut saja. Oh terima kasih Tuhan, bersyukur. Tapi buktikan kalau kita sudah dipelihara, diberkati, diberi kesempatan, dipelihara tubuh jiwa, kita mengucap syukur bentuknya, yaitu kita mau untuk mengutamakan ibadah pelayan kita kepada Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, sehingga kita juga ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada perhentian. Sampai puncaknya nanti pemeliharaan tubuh, jiwa, dan roh mencapai kepada kesempurnaan. Nah, kemudian saudara tadi sudah pengalaman kematian bersama Yesus, sudah kita melihat pengalaman kebangkitan bersama Yesus. Yang ketiga, pengalaman kemuliaan bersama Yesus. Jadi kalau pengalaman kematian kita lalui, kebangkitan kita lalui, maka kita akan masuk yang ketiga, pengalaman kemuliaan bersama Yesus. Nah, praktek pengalaman kemuliaan bersama Yesus yaitu mengalami pembaharuan atau keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, sekarang kita lihat proses pembaruan dalam kehidupan kita supaya kita bisa masuk dalam pengalaman kemuliaan bersama Yesus. Proses pembaruan pertama yaitu masuk dalam baptisan air. Dalam tabernakel terkena kepada kolam pembasuhan. Ya. Ini proses pembaruan yang pertama, masuk baptisan air. Roma 6 2 dan 4. Roma 6 2 dan 4. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Tadi bertobat. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Yesus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi pertama, mati bagi dosa sama dengan bertobat. Dan kalau sudah bertobat, jangan mengulangi dosa lagi. Maksud baptisan air. Orang yang bertobat kalau dalam tabernakel terkena kepada mezbah korban bakaran, dikuburkan dalam air bersama Yesus, yaitu masuk dalam kolam baptisan air, kolam pembasuhan dalam tabernakel, dan bangkit dalam hidup yang baru, jenis kehidupan surgawi. Ya. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 22. 1 Petrus 3 20 sampai 22. 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi hidup baru itu sama dengan mengalami pembaharuan hati, sehingga kita memiliki hati nurani yang baik. Tadi memohonkan hati nurani yang baik, hati nurani yang baik, hati yang taat dengar-dengaran. Itu hati nurani yang baik. Hati yang taat dengar-dengaran itu merupakan landasan yang kuat. Untuk apa? Landasan yang kuat untuk menerima berkat dari Tuhan. Baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Selain menerima berkat, hati yang taat juga merupakan landasan yang kuat untuk menaikkan kita sampai ke sebelah kanan takhta Allah Bapa. Ayat 22 tadi. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi pengalaman kemuliaan bersama Yesus, mengalami pembaharuan, ya, prosesnya yaitu masuk baptisan air, ya, memohon hati nurani yang baik, hati yang taat dengar-dengaran, dan juga yang kedua lewat doa penyembahan, ya, mezbah dupa emas itu kalau dalam ruang suci, ya. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 31 sampai 10 itu bicara tentang atau mengenai mezbah pembakaran ukupan. Sedang ayat 17 sampai 21 itu mengenai bejana pembasuhan. Jadi mezbah dupa emas dan kolam pembasuhan itu ditulis dalam satu pasal. Sebab keduanya memiliki proses yang sama, yaitu proses perobekan daging atau penghancuran daging, sehingga terjadi pembaharuan. Nah, ini ya, untuk itu mari kita mau, ya, supaya hari-hari ini sekalipun secara kita mau sungguh-sungguh, ya, dalam ibadah ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Markus 9 ayat yang kedua, Markus 9 ayat yang kedua,
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa depan mata mereka. Jadi dalam doa penyembahan kita akan mengalami pembaharuan wajah. Ini sudah pernah diterangkan. Pembaharuan wajah. Itu sama dengan pembaharuan hati. Karena apa yang terpancar di wajah itu dari hati. Kalau hatinya takut, oh pucat. Kalau lagi marah, oh merah. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi doa penyembahan kita mengenai pembaharuan wajah. Sama dengan pembaharuan hati. Yang bercahaya bagaikan matahari terik. Dikatakan di situ saudara dikasih Tuhan, ya, berubah, ya, Yesus berubah rupa di depan mereka ini, bagaikan matahari, ya. Matahari bicara tentang ketulusan kasih dari Allah tanpa pamrih. Artinya dalam penyembahan kita akan mengalami pembaharuan hati menjadi hati yang tulus. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mengalami pembaharuan hati, menjadi hati yang taat lewat tadi baptisan air, dan hati yang tulus lewat penyembahan, maka kita bisa membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan. Ya, bisa membedakan pengajaran yang benar dengan pengajaran yang tidak benar atau pengajaran palsu. Ya. Kalau bisa membedakan, kita bisa memilih pengajaran yang benar, sehingga kita bisa berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Ya. Kalau sudah bisa membedakan firman pengajaran, kita akan bisa, ya, membedakan tahbisan yang benar dan tahbisan yang salah. Ini penting bagi kita. Pelayan-pelayan, apakah kita ada tahbisan yang benar atau tahbisan yang salah? Kain dan Habel sama-sama beribadah, tetapi hanya Habel yang diterima Tuhan. Untuk itu kita harus sensitif atau kita harus peka. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, hanya akan diusir oleh Tuhan. Ya, dalam Injil Matius misal berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat mengusir setan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus, ya, tidak mengenal, bahkan diusir oleh Tuhan. Sesudah kita bisa membedakan segala sesuatu yang benar dan tidak benar, sehingga kita selalu bisa berbuat yang benar. Kalau yang tidak benar masuk kita mau ikuti, ya, kita tahu yang benar kita ikuti, sehingga kita selalu bisa berbuat benar, ya. Tidak mau berbuat dosa sampai satu waktu, ya, menjadi sempurna seperti Dia. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Jadi hati yang taat, hati yang tulus itu bisa menerima firman sekeras apapun juga. Ya. Firman yang keras, tajam, tetap bisa. Karena tahu itu pekerjaan benar untuk benar menyucikan kita ini.
Di dalam Injil Matius 15. Matius 15. 24 sampai 28. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini ayat 26 tadi. Firman keras lebih tajam dari pedang bermata dua. Dengan jelas rasanya di pojokan, kayak dihina. Dikatakan seperti anjing. Ini firman yang keras, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tapi dalam ayat 27, si perempuan ini bisa menerima firman yang keras tadi. Benar Tuhan, berarti menerima. Tapi anjing itu makan rempah-rempah, ya, yang jatuh dari meja tuannya ini. Jadi kita bangsa kafir sangat membutuhkan firman yang keras, yang tajam. Sebab tanpa firman yang keras, yang tajam, bangsa kafir tetap seperti anjing. Anjing itu sama dengan perkataannya najis. Tapi perempuan ini benar. Ya. Tetapi anjing makan rempah-rempah. Ya. Rempah-rempah rontokan. Sama dengan firman yang dibukakan. Ayat menerangkan ayat yang lain. Keras. Darah dikasih Tuhan. Ini yang kita butuhkan di hari-hari ini. Ya. Jangan sampai kita lain. Ya. Jangan sampai kita, walah keras banget. Ya. Dulu aja murid-muridnya menghadapi firman yang keras. Siapa yang tahan? Mana tahan? Firmannya keras. Mereka meninggalkan. Jangan sampai itu terjadi bagi kita bangsa kafir. Selain itu kita lihat tadi karakternya dari ibu tadi. Karakter bangsa kafir. Nah, saudara dikasih Tuhan. Karakter bangsa kafir itu ada kebenaran sendiri. Kalau sudah ada kebenaran diri sendiri, ya, saling membenarkan diri sendiri, nanti nikah rumah tangga itu dan buah nikah akan hancur. Karena masing-masing saling membenarkan diri sendiri. Ini yang sering terjadi di dalam hidup nikah. Hancur oleh karena keras hati saling membenarkan diri sendiri. Ya, aku pokoknya gini, benar. Satu begini. Ya, enggak akan selesai. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Di sini kita melihat perempuan tadi datang kepada Tuhan. Dan katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Ini artinya wanita ini menganggap bahwa dirinya yang salah sehingga anaknya kerasukan setan. Tuhan, tolonglah aku. Bukan, Tuhan, tolonglah anakku. Tuhan, tolonglah aku. Ya, inilah dari kebenaran sendiri. Ya. Jadi Tuhan tolonglah aku, ada pembaharuan dari karakternya. Ya. Di mana tidak lagi menyalahkan orang lain. Wanita ini tidak mengatakan, "Tuhan tolong anakku." Enggak.
Sekalipun memang satu fakta, anaknya yang kerasukan setan. Tapi perempuan ini menyalahkan diri sendiri, mengaku dosa kepada Tuhan, mengaku dosa kepada sama, dan tidak berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan, tolonglah periksa diri kita. Ya. Anjing itu tadi makan remah-remah. Ya. Anjing itu makan remah-remah. Ini sebagai pembaruan lidah. Makan itu, bicara pembaruan lidah. Sehingga menghasilkan perkataan yang baik, perkataan yang benar, sampai satu waktu menjadi perkataan yang sempurna, yaitu tidak ada salah dalam perkataan itu, menjadi sempurna. Jadi perkataan yang baik benar terus memuncak sampai hanya berseru haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga tidak ada perkataan yang lain. Saudara dikasih Tuhan, ya, perkataan benar memuncak haleluya. Lewat apa bisa memuncak perkataan? Yaitu lewat percikan darah. Pada tabut perjanjian ada 2 kali 7 percikan darah. 1 Petrus 4, 12, 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini percikan darah. Sengsara bersama Tuhan tanpa dosa. Kalau kita menghadapi percikan darah, mampu menghadapi, maka Tuhan akan memberikan roh kemuliaan yang membuat kita bisa tahan di dalam percikan darah. Ya, tidak bersungut-sungut, tidak mengomel, tidak berbantah-bantah. Bahkan kita bisa berbahagia saat menghadapi percikan darah. Oh, ada sukacita bahkan. Mungkin kita mengalami percikan darah di dalam rumah tangga. Tapi biarlah kita berdiam diri, kita banyak berdoa sampai kita bisa merasakan yaitu kebahagiaan. Sehingga nanti kita akan mengalami keubahan hidup. Ini yang penting. Keubahan. Manusia daging menjadi manusia mulia. Seperti Yesus. Karena darah daging kalau tidak berubah enggak pernah dapat bagian dalam kerajaan surga. Nah ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, untuk itu ya, kita mau untuk sungguh-sungguh di hari-hari akhir ini, yang mana Tuhan tidak lama lagi datang. Nah, jadi kita harus mengalami keubahan hidup. Kalaupun kita mengalami percikan darah, ya, tapi itu ya, merupakan satu hal yang harus kita lewati. Kita membaca dalam Kolose 3 5 sampai 9, 12 sampai 14. Ya, kita baca. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, ini kita lihat di dalam ayat 5. Ada 6 perbuatan dosa
secara lahir. Ayat 5 tadi. Ada 6 perbuatan dosa secara lahir. Sekarang kita baca ayat ya ke selanjutnya. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 8 sampai ayat 9 itu ada 6 tabiat dosa secara batin. Ya, itu. Ayat 8 sampai 9. Ya, saudara tadi membaca ada 6 tabiat dosa secara batin. Nah, kemudian kita membaca ya, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Ayat yang ya tadi selanjutnya ayat 13 itu saling mengaku dan saling mengampuni. Ya. Jadi untuk itu Tuhan izinkan kita mengalami percikan darah untuk apa? Untuk membakar 6 dosa ya, dan 6 dosa di dalam jiwa dan 6 dosa ya, di luar, sampai tidak ada dusta. Kita mengalami pembaharuan ya, dengan 7 sifat ilahi. Ayat 12 sampai mulai dari belas kasihan dan selanjutnya itu 7 sifat ilahi. Ya, 7 sifat ilahi inilah sampai dengan 7 tiang penopang dalam rumah Allah, dalam pembangunan tubuh Kristus. Amsal 9 ayat yang pertama. Amsal 9 ayat yang pertama. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Namanya tiang penopang, kuat dan teguh hati. Di sini ya, di gereja itu di bangunan-bangunan ada tiang-tiang penopang supaya bangunan yang tingkat itu tidak roboh. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, menjadi tiang penopang artinya kuat dan teguh hati. Contoh dalam Alkitab, Sadrak dan kawan-kawannya menghadapi api yang dipanaskan 7 kali lipat. Daniel 3, 16, 18. Daniel 3, 16, 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Tadi ayat 18 ya, menunjukkan Sadrak, Mesak, Abednego tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, inilah kuat dan teguh hati. Sekalipun mereka tidak berdaya
api sudah 7 kali lipat. Jadi kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati. Itu hanya memandang wajah kemuliaan Tuhan. Dan hanya berharap pada kemurahan Tuhan. Dan hidup di dalam tangan Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita lihat juga dalam Daniel, ya, pasal 3 ayat yang ke-24 dan yang ke-25, ya, 24-25. Daniel 3. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi kalau kita kuat dan teguh hati menghadapi percikan darah, maka Tuhan akan beserta kita dengan apa? Dengan sinar kemuliaan untuk mengubahkan nyala api siksaan menjadi nyala api kemuliaan. Sadrak Mesyak Abednego, saudara dikasih Tuhan. Ada api siksaan sudah dimasukkan dalam tanur api, dipanaskan 7 kali lipat. Tambah suruh tambah panas. Tetapi saudara dikasih Tuhan ini, ya, itu bahkan ya, bisa kuat dan teguh hati, tetap berpegang teguh dan bersadar dan melihat kepada Tuhannya, sehingga saudara dikasih Tuhan, yaitu nyala api siksaan tadi dirubah menjadi nyala api kemuliaan. Ya, raja melihat itu, maka ada kemuliaan. Raja dan seluruh memuliakan Tuhannya, Sadrak Mesyak Abednego. Ya. Jadi api siksaan di contoh yang begitu sangat diubah, ya, menjadi menyala api kemuliaan. Ya. Kalau api kemuliaan, kalau ada Shekinah glory, apa hasilnya? Apa hasilnya? Kalau ada sinar kemuliaan, ada Shekinah glory. Yang pertama, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi kalau api nyala siksaan sudah diubah menjadi api kemuliaan, itu ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah. Hasilnya yaitu yang pertama, Yesus sebagai imam besar akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya. Sadrak dan kawan-kawan ditolong tepat pada waktunya. Artinya Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, seperti Sadrak Mesyak Abednego. Sudah nggak mungkin dong masukin tanur api di panasan 7 kali lipat. Tapi ini merupakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah kemustahilan. Demikian juga kalau kita ya, bisa ya, masuk dalam percikan darah, maknanya kuat dan teguh hati, ada Shekinah glory, sinar kemuliaan, maka Yesus imam besar menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan memelihara,
Tuhan melindungi kita di tengah-tengah kemustahilan sampai nanti zamannya antikris. Dan Tuhan akan menyelesaikan segala masalah sampai masalah yang mustahil. Amin. Kita hanya tinggal menunggu waktunya Tuhan. Ini yang harus ada pada kita. Kita mau untuk mengalami satu kuban. Ada sinar. Tetap kuat dan teguh hati. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ada sinar kemuliaan. Maka saat-saat ini menghadapi situasi seperti ini, Tuhan tetap memelihara dan melindungi kita. Amin. Di tengah-tengah kemustahilan ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, sampai nanti zamannya antikris berkuasa, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan apapun sekarang yang sedang terjadi, Tuhan menyelesaikan segala masalah. Masalah-masalah yang mustahil. Kita tunggu waktunya Tuhan. Yang kedua hasilnya Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi katakan, nggak dapat mengerti, nggak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Ini hasil kedua. Yesus imam besar membuat semua indah dan berhasil pada waktunya. Apapun yang sekarang sedang dihadapi suatu mustahil, tapi dia imam besar tetap akan membuat menjadi indah berhasil pada waktunya. Mungkin segala sesuatu rasanya ya saat-saat ini semua menurun, perdagangan menurun dan segala, tapi saudara dikasih Tuhan, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Bahkan nanti ya imam besar buat indah dan kita tetap berhasil pada waktunya. Waktunya Tuhan. Nah, hasil yang ketiga, pelayan siap. Hasil yang ketiga, ya, saudara, Filipi 3, 20-21. Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini hasil yang ketiga. Tuhan mengubah kita sampai saat nanti dia datang kembali kali kedua, kita sudah diubahkan jadi sama mulia dengan dia. Sehingga kita siap menyambut kedatangan Yesus kali kedua di awan-awan permai, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, sampai nanti masuk ke kota Yerusalem yang baru, menjadi tiang penopang di Yerusalem baru, dan kita tidak keluar lagi dari situ. Ini yang harus kita pertahankan di hari-hari ini, menghadap begitu masalah percikan darah berbagai macam. Ya, kuat dan teguh hati. Ya, Sadra dan kawan-kawan, kita tetap memandang kepada Yesus, tetap berserah. Ya terserahlah mau diapain. Ya, kalau Allahku nggak bisa nolong, ya sudah. Ya, tapi kalau dia yakin Allahnya akan menolong. Jadi mari hari-hari ini kalau kita diizinkan menghadapi percikan darah, jangan bersungut-sungut. Ya, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Semakin besar percikan darah, semakin besar kemuliaan yang akan kita alami. Amin. Banyak ya, kita, wah, percikan darah. Kalau itu mengeluh, nggak ada kemuliaan, nggak ada Shekinah glory,
Gak ada sinar kemuliaan yang nyata dalam hidup kita. Sinar kemuliaan itu begitu sangat kita butuhkan. Namanya sinar kemuliaan. Ya. Kalau ada terang, semua apapun yang gelap akan dikalahkan. Jadi biarlah kita, kalau Tuhan izinkan, masa seperti ini, aduh ininya susah, ini, jangan mengeluh. Katakan seperti Sadrah dan kawan-kawan. Kalau Allahku menolong, dia akan tolong. Kalau enggak, dia terserah. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Kita harus mau untuk kuat dan teguh hati. Ingat, semakin besar percikan darah, sekali lagi, semakin besar kemuliaan yang kita akan alami. Luar biasa. Sampai saat nanti, sinar itu melingkupi hidup kita. Matahari, bulan, dan bintang ada dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa percaya ada sinar kemuliaan. Kita diberikan kemenangan sampai zaman Antikris berkuasa. Kita tetap kuat dan teguh hati. Untuk itu hari-hari ini perjuangkan ibadah pelayanan. Lebih daripada perkara-perkara dunia. Pasti nanti Tuhan akan tolong. Itu harus ada pada kita. Iman, harap, dan kasih. Ada dalam hidup kita. Itulah yang 3 hal tadi dikatakan. Ada 3 hal tadi. Ya, yang paling besar itu kasih. Mari kita banyak bergumul di hari-hari ini. Supaya bisa mengerti. Bisa mengerti. Jangan mengeluh menghadapi apapun. Tapi semua seizin Tuhan serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya undang sidang Jumat kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan tubuh dan darah Tuhan untuk ke dalam perjamuan suci. Ya, kita akan masuk, kita pujikan terlebih dahulu sinar kemuliaan. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, ku tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal dari atas kembali, sinar kemuliaan. Kemuliaan Amin. Ya. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini. Ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang ke bawah jauh. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ingin tetap tinggal bersamamu. Dari atas kembali. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
Haleluya. Sinar kemuliaan disinarkan kepada kita. Saat kami mampu menghadapi percikan darah bersama dengan Dia. Oh, haleluya. Rasakan hadirat-Mu Ya. yang melangkah Oh, haleluya. ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan Ku ingin Ya. tetap di sini. Itulah kerinduan kami Tuhan untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Jadikan ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam pandang indah wajah-Mu. Haleluya, aku ingin. Haleluya. Tapi seringkali kami masih belum masih mengabaikan Tuhan, ampuni. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sinar kemuliaan-Mu Tuhan boleh terpancar Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ampuni kekurangan kelemahan ini Tuhan. Kalau kami seringkali masih belum menyadari akan keberadaan kami yang sesungguhnya, banyak hal yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tapi malam hari ini Engkau sudah memberitahukan, bahkan menegur kami Tuhan. Oh, haleluya. Supaya pengalaman kematian bersama-Mu Tuhan, oh, bisa kami mengikuti seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Juga pengalaman kebangkitan bersama-Mu, supaya kami boleh tetap hidup dalam kebenaran. Kami boleh setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan, dan terus berjuang untuk ibadah dan pelayan lebih dari segala apapun. Ampuni kalau selama ini kami belum Bapa di dalam surga masih terpengaruh dengan keadaan situasi yang ada, sehingga belum bisa mengutamakan Tuhan.
Oh, terima kasih dah memperjuangkan ibadah pelayanan ini Tuhan lebih daripada segalanya. Untuk itu mari hanya kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan yang mampu untuk menolong kami Tuhan. Sehingga kami juga bisa tergembala dengan benar. Mengalami kuasa bilur-Mu Tuhan. Mengalami pemeliharaan tubuh, jiwa dan roh Tuhan. Kami masih mau tergembala dengan benar. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami belum tergembala dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau yang akan nolong dalam kuasa kematian kebangkitan sampai nanti Tuhan, yaitu kuasa kemuliaan Tuhan. Pengalaman kemuliaan bersama Engkau, kami mengalami pembaharuan demi pembaharuan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah pada saat ini Tuhan, pada saat malam hari ini Tuhan, biarlah Bapa dalam surga, apa yang sudah kami dengar yang belum sesuai kehendak, ampuni supaya kami bisa malam hari ini menerima, yaitu tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini. Dan inilah sarana yang bisa membawa kehidupan, mengalami keubatan atau pembaharuan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, kalau kami juga bisa kuat dan teguh Tuhan, sehingga Engkau akan menolong apapun yang terjadi. Engkau menolong tepat pada waktu-Mu, sehingga kita boleh merasakan, yaitu suasana yang indah dan berhasil pada waktu-Mu Tuhan. Karena kami tahu janji-janji lewat firman-Mu Engkau pasti akan nyatakan. Tergantung dari kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukan setiap kehendak, maka janji-Mu itu akan tergenapi Tuhan. Sehingga saat Kau datang kali kedua, kami boleh mengalami keubahan yang nyata. Biarlah ini boleh disadari oleh kita dan diperjuangkan Tuhan. Bukan sekedar untuk ibadah-ibadah yang ada. Kami sudah berjuang untuk ibadah pelayan, tapi juga mengikuti gerak firman-Mu supaya boleh semakin bertumbuh dengan nyata Tuhan ke arah Engkau sebagai kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami terima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, sehingga tubuh dan darah-Mu akan memeteraikan firman menjadi darah daging dalam kehidupan kita, sehingga keubatan nyata dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat dan kuasa di dalam roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah lewat perjamuan suci pada saat malam hari ini, sehingga kami boleh terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita akan ambil tubuh Tuhan. Kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan. Semua sudah siap? Di rumah semua sudah siap untuk ikut dalam perjamuan? Kita pegang tubuh Tuhan. Di tangan kanan tinggikan di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, cawan yang ada darah Yesus. Darah yang tetap sama. Dalam ada kuasa untuk menolong, menyucikan, bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani. Sidang jemaat dimanapun yang berada ikut dalam perjamuan, jamah bagian yang sakit. Kalau ada yang sakit dalam tubuh jasmani bisa jamah, yang tidak bisa terjamah letakkan tangan kiri depan dada. Yakin darah Yesus akan bekerja. Haleluya. 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 Demikian juga yang mengambil sama-sama makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat kedua tangan. Sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Terlebih dari itu, biar ucapan syukur itu kita lewat memperjuangkan ibadah pelayan kita lebih dari segala sesuatu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami bisa panjatkan kepadamu pada kesempatan malam hari ini. Dan biarlah Bapa, Engkau akan tolong kami selanjutnya. Karena kami debu tanah liat tidak punya kekuatan apapun. Hanya lewat kuasa pertolongan-Mu yang nyata menolong. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan sinar kemuliaan ada dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau akan memeteraikan firman dan perjamuan dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh saat-saat ini ke depan kami tetap terus berjuang untuk ikut ibadah pelayanan dan mendengarkan yaitu firman-Mu dalam urapan-Mu. Kami butuhkan semakin meningkat, semakin nyata dalam kehidupan kami ini, sehingga semakin besar ya, dua sayap burung nasar yang kami butuhkan saatnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, untuk hari-hari ini seperti firman-Nya berjuang
ibadah lebih daripada segala sesuatu. Jangan sampai terlambat saat Tuhan datang kali kedua. Kalau kita saat ini masih mengabaikan semua itu, tidak mau berjuang, oh Tuhan, ampuni. Biarlah Engkau pertetapkan seluruh sidang semua, karena semua tidak mau untuk tertinggal di saat Engkau datang kali kedua. Engkau yang mampu, Roh Kudus mengurapi dan menanamkan ini dalam setiap pribadi sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan Tuhan. Untuk kita tidak mengecilkan atau menyepelekan akan firman yang adalah merupakan pribadi-Mu sendiri Tuhan, yang menegur Tuhan, memberitahukan, menegur, yang juga menasihati, biar kita semua mau taat dan dengar-dengaran. Terima kasih, serahkan hidup nikah ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk nikah-nikah yang ada, supaya Engkau juga akan tetap memberikan kesatuan dalam nikah, sampai nanti mencapai nikah yang rohani. Yang sakit dalam tubuh jasmani Tuhan, kami percaya, yang sudah menerima malam hari tubuh dan darahnya, maka kami percaya dengan iman Engkau menyembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat setiap sakit penyakit apapun bentuknya. Biarlah Bapa, mereka boleh merasakan kuasa pertolongan, kuasa bilur-Mu dengan nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga dalam situasi saat ini di mana COVID-19 itu sedang terus penularan itu meningkat. Tapi biarlah ini semua memberikan satu perhatian bagi kami, supaya kami lebih hati-hati. Kami boleh taat kepada setiap aturan yang ada, bahkan taat kepada firman-Mu. Maka sesuai janji firman-Mu, kami akan terlindungi dari semua itu. Pemeliharaan-Mu akan nyata dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Segala sedang dalam pekerjaan Engkau juga tolong, yang bekerja dimanapun Engkau tolong, yang berusaha, yang bisnis Engkau tolong juga dalam bidang apapun. Kami percaya Tuhan, kalau setiap kami mau sungguh-sungguh mengutamakan Engkau, maka Engkau pun akan memperhatikan seperti janji firman-Mu Tuhan, dan terus memberkati, memelihara sekalipun dalam situasi-situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa, khususnya seluruh sidang jemaat untuk dapat memperhatikan hari-hari ibadah Tuhan, sehingga tidak mengecilkan, menyepelekan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga memberkati kepada pemerintah yang adalah wakil-Mu. Biar mereka takut akan Kau, sehingga setiap tugas-tugas yang ada, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi ini, mereka adalah hikmat daripada Engkau untuk mengatasi semua ini. Memang tidak bisa tanpa Engkau, karena hanya Engkau yang mampu memberikan jalan keluar. Untuk itu kami hanya menyerah dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati juga sidang jemaat-Mu yang sudah diberkati, sekalipun dalam situasi seperti ini, tapi Engkau sudah tetap memberkati, yang sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan, yang juga sudah memberikan diakonia untuk yang membutuhkan, juga yang Kau sudah berkati, dan buktinya mereka sudah mengembalikan perpuluhan. Bukti kalau Engkau sudah memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, pelayan-Mu ke dalam tangan. Juga pelayan pada kesempatan malam hari ini, di mana Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan dalam pelayanan,
dan juga limpahkan damai sejahtera dan juga kasih karunia dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya dapat bersyukur kembali kepadamu. Terima kasih sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, sampai ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.